بالله الشيخ عبد الاسكندري رضي الله عنه وعلى من وبإمام الأنبياء الشيخ محمد علي بن عبد الله بن أحمد ورسول على من وبه على عالم الأدب بالله شيخنا أبو محمد بن أحمد همداني ثم من شيخنا خانون وسنة الصمد والمؤمنين أولاد المرجان وعليهم ولا ذريتهم من كامل الله سبحانه الله نورا وسميت وطول الأمور المسلمين على كلمة الدين حضرات النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا إله إلا أنت علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ولا نضل بالله العلي العظيم هدانا كل أحد من قدم إلى يوم الدين ودار الهدى ولا نقوم جبنا سنة سلطان ودارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من لم يقبل إلى الله بملاطفة الإحسان كيد إليه بالسلاسل الامتحان. Barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan kebaikan Allah, barang siapa tidak menghadap Allah dengan kebaikan Allah, maka Allah halau, Allah giring orang tersebut untuk menghadap kepadanya dengan macam-macam ujian. Jadi orang yang berparak lawan Allah itu karena memandang Allah itu berbuat baik lawan ia, memberi nikmat, lalu ia taat lawan Allah. Ada juga orang itu taat lawan Allah karena banyak ujian. Garingkah ketika inya garing, lalu orang itu mau bertobat, lalu orang itu mau berbacaan. Jadi cara Allah supaya hambanya ini dekat kepada sidin, berparak lawan sidin, beribadat lawan sidin, itu ada dua cara. Diberi Allah nikmat dan diberi Allah bala musibah. Fahadha khitabun li fariqaini wa bayanu tariqaini, dan ini khitab pemandiran ini bagi dua golongan dan menyatakan ada dua jalan. Amma tariqul awal, adapun jalan pertama, orang yang menghadap lawan Allah itu, orang yang taat lawan Allah itu, hum ahlul iqbal, mereka ini yakni orang yang selalu menghadap Allah, alladzina aqbalu bi tariqit tau'i wal farah. Mereka menghadap Allah karena bitariqit tau'i, dengan jalan mereka itu taat, wal farah, dan mereka itu gembira. Artinya mereka taat lawan Allah itu gembira. Wa humul ladzina istajabu lillah min ghairi tawaqqufin wala ta'awuqin wala ta'assurin. Mereka ini memperkenankan panggilan Allah daripada ketiadaan berpikir-pikir, wala ta'awukin, atau karena ta'awuk banyak ngerintangan, wala ta'asurin, atau karena ada kesalahan. Kama asyarah bil iqbal, bal iqbal la yakun illa an ridwan wa farahin, seperti apa yang mengisyaratkan kepadanya dengan kata-kata iqbal. Iqbal itu artinya menghadap. Wal iqbal la yakun illa an ridwan wa farahin. Kata-kata iqbal menghadap kepada Allah itu menunjukkan orang yang menghadap kepada Allah itu karena ia ridho kepada Allah, karena ia gembira lawan Allah. Wasti'nasin, kenapa orang itu menghadap lawan Allah? Karena istiqnas, karena ia jinak lawan Allah. Wa tarabin, karena ia gembira. Wa tarabin fatrabu yahlal mathani, karena mereka gembira. Wa dzalika lamma arahu min jamil wasfi, yang demikian itu kenapa mereka menghadap Allah itu ridha, gembira, jinak, lagi suka, karena mereka manakala Allah melihatkan akan mereka itu daripada keelokan sifatnya, min jamili wasfi, daripada keelokan sifatnya, wa amimi fadli, dan umum itu anugerahnya, wasabiki minnatihi, dan telah terdahulu anugerahnya, wa tawali ni'amatihi, karena batu-bitubi itu nikmatnya. Jadi orang ini rajin beribadat, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin nuntut ilmu, rajin. Kenapa? Tawali ni'matihi, karena Allah memberi nikmat lawan ia batu-bitubi.
baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam, baik itu nikmat kekayaan, baik nikmat itu kesehatan. Fahum asyakiruna lillahi, mereka inilah yang disebut orang-orang yang syukur. Orang yang syukur itu orang yang menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Orang yang syukur itu orang yang menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Kesehatan misalnya digunakannya, disyukurinya dengan apa? Dengan cara taat kepada Allah. Alladzina ta'arradu li ziyadati in'ami, karena setiap orang yang syukur maka Allah tambahi itu nikmatnya. Apabila kita mensyukuri kesehatan kita dengan taat, maka Allah tambahi kesehatan kita tersebut. Apabila kita sugih, kita syukuri kesugihan itu dengan cara kita taat kepada Allah, maka Allah tambahi itu kesugihannya. Jadi syukur itu menambahi nikmat. Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Wa tawali abdalihi, dan orang yang bersyukur itu tawani abdali, maka batubi-tubi ia akan mendapat anugerah Allah. Makin kita syukur, makin anugerah Allah itu makin banyak lawan kita. Jadi ada orang yang menghadap lawan Allah itu melewat jalur kebaikan Allah. Wa qaumun akharun lam yarji'u ilaihi kadzalika wa lam yuqbilu. Ada satu kaum mereka tidaklah kembali kepada Allah dan tidak mereka menghadap kepada Allah. Artinya diberi nikmatnya kada menghadap lawan Allah. Wa qad sabaqat lahum minallahi inayatun, dan sungguh terdahulu bagi mereka itu dari Allah itu pertolongan Allah. Kidu ilahi bisalasilil imtihan. Diberi nikmat orang ini, diberi harta kada menghadap Allah, diberi kesehatan kada menghadap Allah, diberi pangkat kada menghadap Allah, diberi jabatan kada menghadap Allah. Lalu apa? Kidu Allah halau mereka itu dengan macam-macam bala musibah. Allah beri lawan mereka itu bala musibah. Penyakit lagi namanya raput. Dengan penyakit raput tadi lalu timbul inya taat lawan Allah, timbul inya mau babacaan. Wal qawdu la yaqa'u ila al-qahri, yang namanya dihalau itu tidak terjadi kecuali berpaksaan. Jadi Allah memaksa kita ini beribadat dengan cara diberi Allah kita itu bala musibah. Syama bisalasili fa'idhahu ablagu fi zuhuril qahri. Idil qawdu bisalasili ablagu ma yaqrubi al-musta'asi anil inqiyadi fa'abara bil masaib baduru bil mata'ib lil munfid dunia bisalasil. Maka ia mengitibarkan dengan musibah-musibah dan macam-macam kepayahan, kesusahan bagi orang beriman di dunia ini bisalasil, itu dengan kata-kata salasil, dengan kata-kata rantai ujian. Liyaruddahu ila hadratih. Kenapa Allah memberi kita ini macam-macam ujian atau bala musibah? Supaya kita kembali kepada hadratnya. Jadi diberi Allah bala musibah supaya kita baparang lawan Allah. Bukan tujuan Allah memberi kita bala musibah untuk kita semakin jauh, kadang supaya kita baparak Allah. Jadi Allah Ta'ala itu memberi nikmat lawan kita supaya kita parak lawan sidin. Allah memberi bala musibah supaya kita baparak lawan sidin.
Allah memberi kita duit supaya kita baparak lawan sidin. Allah kada memberi kita duit supaya kita tetap baparak lawan sidin. Waliyakhtassahu birahmati, dan Allah mengkhususkan akan dia birahmatihi dengan rahmat. Artinya di dalam bala musibah itu isinya rahmat Allah. Di dalam bala musibah itu isinya rahmat Allah. Ajaban lil mu'mini, ajib, aneh bagi perkara orang beriman. Amruhu kulluhu khairun lahu, perkara orang Islam itu semuanya baik. Jadi orang Islam itu apa aja? Perkara orang Islam sugih baik, susah baik, sehat baik, sakit baik, semuanya khair. Amruhu kulluhu khairun lahu, perkara orang Islam itu semuanya baik. Kita nih pian diberi Allah macam-macam penyakit apa supaya kita banyak beringat lawan Allah Ta'ala, supaya rajin itu beristighfar, supaya rajin bacaan. Apalagi penyakit sudah macam-macam. Nang rajak membaca istighfar yang 10. Ketika sudah kita ini banyak penyakit, baca istighfarnya lebih daripada 10. Walaisa dzalika lihdin illa lil mu'min, dan perkaranya semuanya itu baik, tidak ada kecuali sagan urang beriman. Jadi Allah Ta'ala itu apa yang Allah berikan kepada orang beriman itu semuanya baik. Kadada nang kada baiknya. Jadi orang beriman itu apapun Allah berikan kepada kita semuanya baik. Baik itu ketika Allah memberi kita tadi nikmat, baik ketika Allah memberi kita bala musibah, isinya semuanya baik. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah bertubi-tubi memberi kamu nikmat, baik itu zahir yang sehat, wa batinah, dan baik itu sakit. Jadi sakit itu pun nikmat juga. Kenapa dikatakan sakit itu nikmat? Karena di dalam sakit di situ ada rahmat. Di dalam sakit di situ ada penghapusan dosa. Di dalam sakit di situ ada menambahi kebaikan kita. Di dalam sakit di situ ada meninggikan derajat kita. Jadi urusan orang Islam itu semuanya baik, kadada dan kada baiknya. Kalau orang Islam itu garing-garing itu menjadi kebaikan lawannya. Perkara orang Islam itu ujar sidin semuanya ajib. Wa tilka salasil hiya ma yubtala bil mu'min fi hadhihi dunya. Yang dimaksud dengan salasil rantai, yakni itu ma yubtala bil mu'minu, apa yang diberi bala dengan dia orang beriman fi hadhihi dunya, pada di dunia, minal masaib, daripada segala musibah. Musibah itu nang kena lawannya, itu musibah. Kita garing misalnya itu naranya musibah. Ia ada bala, karena al-bala idza nazala am, bala itu ketika disebut bala itu sifatnya umum. Nah, seperti pandemi corona, karena itu mengenai keurang berataan, itu disebut namanya bala. Kalau misalnya
kena sorongonan aja itu narannya musibah. Tapi kalau seberataan itu narannya bala. Jika kita tuh di rumah kita aja naga banjiran di sorongonan, nah itu musibah narannya kita. Tapi kalau misalnya kena seberataan itu namanya bala. Al bala'u idza nazala am. Bala itu apabila turun sifatnya umum. Jadi Allah beri bala lawan orang beriman itu misalnya musibah. Kita ini dapat musibah fil ahli, baik musibah itu pada anak istri kita, wal mali dan harta kita. Anak kita kah misalnya garing, anak kita kah apakah, atau mal harta kita kah misalnya hilang, wal arad atau itu sifat kita, kita dihina orang kah, kita dicela orang kah, wa taghayyuril ahwal atau berubahnya itu amal hati. Fatarudduhu ilallahi bitadarru'i wal ibtihal, maka kembalikan olehmu akan dia kepada Allah dengan berdoa dan berhajat kepadanya. Artinya ketika kita diberi Allah musibah, maka ujar sidin lakaslah kita kembali kepada Allah. Itu tujuan Allah. Kenapa kita diberi sidin beri Allah bala musibah? Supaya kita segera kembali kepada Allah, supaya kita berdoa kepada Allah. Wangkisari nafsi bidzalika, dan kita ingkisari nafsi supaya kita tawadhu. Jadi Allah memberi kita nih bala musibah itu supaya kita tawadhu, jangan sampai sombong. Wa ma yanaluha minat'ami mimma yukillu ragbataha wa yud'izaha anir rukuni wa timam fid dunya. Dan apa-apa yang kita dapat, kenapa kita di dunia ini ta'am, payah, uyuh. Nanti kita nih mencari dunia. Kadang-kadang kita itu bisa payah, bisa uyuh. Mimma yukillu ragbataha, daripada barang yang mensedikitkan akan kesukaan kita kepada itu dunia, dan yud'izaha anir rukun, dia menjagakan akan dia daripada kita tenang dan condong fi dunia, pada ini dunia. Kenapa Allah memberi kita nih di dunia ini bala musibah? Kenapa kita diberi Allah di dunia ini rasa uyuh mengejar dunia? Supaya kita jangan tapi hubbud dunia. Dan kita bisa kadang-kadang mengejar pangkat, tapi kenyataannya pangkat itu kita kada sampai ke pangkat itu atau jabatan. Sekalinya jabatan itu kita kada dapat. Tujuan Allah kenapa? Ketika kita mengejar jabatan tadi kita kada berhasil, tujuannya supaya kita berperang lawan Allah. Wa bidzalika ghayatu sa'adah wa zazilu ziyadah. Dan pada yang demikian itu, pada yang demikian itu artinya nang kita nih berparak lawan Allah dengan dapat bala musibah, itu puncak daripada keberuntungan dan banyaknya itu tambahan. Wa jazilu ziyadati. Kalau urusan dunia berhasil belum tentu, kita begawi itu belum tentu berhasil. Urusan dunia bertanaman bisa belum tentu itu berhasil.
Tapi kalau urusan akhirat itu nyata kita berhasil. Kita bacaan itu nyata ada hasilnya. Kalau urusan dunia kita bertanam, misalnya tanam durian, belum tentu kita mau makannya, apalagi nanam durian tanam biji. Belum tentu kita berhasil atau menikmati tanaman kita itu. Wa subhanahu min karimi ma altafahu bi ibadihi wa arhamahu ilaihim. Maha suci Allah. Allah alangkah Allah itu lemah lembut dengan hambanya dan Allah itu kasih sayang dengan mereka. Walau tarakahum wa ma yuhibbuna lahalaku halakal abadi. Jikalau Allah meninggalkan mereka itu wa ma yuhibbuna dan Allah kada cinta kepadanya, lahalaku halakal abad, niscaya hamba ini seberatan binasa. Palau tarakahum, jikalau Allah tuh meninggalkan mereka itu, kita nih dapat bala musibah, ditinggalkan Allah, Allah kada heran-heran. Apa ujar sidin, wa ma yuhibbunahu, dan tidaklah mereka mencintai akan dia. Makin dapat bala musibah, kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Lahalaku halakal abad, niscaya mereka itu binasa, ujar sidin. Sudah dapat bala musibah, Allah pulang mereka tinggalkan, niscaya mereka itu halaku, mereka itu binasa. Kama yakunu dzalika ahlil bu'di, seperti itu yang terjadi lawan orang-orang nang jauh lawan Allah Ta'ala. Jadi orang-orang nang jauh lawan Allah Ta'ala itu sudah dapat bala musibah, lalu mereka pulang kada cinta lawan Allah, lalu mereka dibinasa akan Allah Ta'ala. Haitsu qala nuwaffi ilaihim a'malahum biha wa hum biha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kami sempurnakan kepada mereka itu akan amal mereka dan padanya, dan mereka itu hal mereka padanya tidak memperdulikan, dan mereka inilah yang tidak ada bagi mereka itu di akhirat illan nar, kecuali mereka dapat neraka. Jadi orang yang paling rugi, orang yang paling paling sengsara hidup kalau hidup orang itu ditinggalkan Allah. Allah berjauh dari orang tersebut. Allah tuh berjauh. Selama Allah itu baparak lawan kita, kita itu hidupnya nyaman. Tapi ketika Allah sudah berjauh lawan kita, kenapa jadi Allah berjauh lawan kita? Palau tarakahum, karena kita kada cinta lawan Allah. Kita nih kada cinta lawan Allah, itu nak maulah Allah tu berjauh dari kita. Falhaku subhanahu yastadi ibadahu ila ibadati wa mahabbati bidururin ni'am. Dan Allah itu membawai kita, yastadi mengajak ibadahu akan hamba-hambanya, yakni ila ibadati kepada menyembahnya, wa mahabbati dan cinta kepadanya, bidururin ni'am dengan bertubi-tubi Allah memberi nikmat. Nah, jadi kenapa Allah memberi kita nikmat, misalnya nikmat harta, supaya kita ini baparak lawan Allah.
supaya kita ini beribadat, supaya kita ini cinta lawan Allah. Jadi tujuan Allah ini memberi nikmat lawan kita supaya semakin banyak nikmat kita semakin cinta lawan Allah. Diberi sidin macam-macam, ada diberi kena pangkat, ada jabatan, ada harta, kesehatan, misalnya. Supaya kita cinta lawan Allah dan beribadat kepada wal arzaq, dan Allah beri bertubi-tubi bermacam-macam rezeki. Rezeki diberi isidin, baik rezeki zahir itu harta, baik rezeki batin yakni ilmu. Diberi isidin itu supaya kita itu apa? Beribadat, dan supaya kita itu cinta lawan Allah. Wal afiyati, dan diberi Allah itu afiat. Afiat itu kadada baisi musuh. Diberi Allah afiat atau sehat lahir batin. Wa mulatafatil ahwal, dan diberi Allah kelemah lembutan hati kita. Tuh Allah juga yang memberinya supaya kita tadi beribadat dan baparak lawan sidin. Fa illam yujibu bidzalika, kalau kita diberi Allah nikmat lalu kada mau baparak juga, diberi Allah macam-macam nikmat, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi harta, diberi kesehatan, kada mau baparak lawan Allah Ta'ala, padahal jabatannya tinggi. Allah ajak lagi mereka itu min tariqil ibtila, dengan cara Allah ambil itu nikmat tadi dan Allah datangkan bala. Nang asalnya ia berpangkat ampi, nang asalnya ia berisi jabatan kada berisi jabatan, nang asalnya ia sugih ambil sugih. Kenapa diberi Allah tadi itu? Karena inya dibawai Allah beribadat melewat jalur nikmat inya kada mau. Coba bikin contoh lah, orang-orang tuh yang masuk penjara aslinya di luar penjara pengoler beribadat, waktu dapat nikmat lalu kena kasus korupsi kah, lalu ditangkap orang. Yang asalnya di luar penjara inya koler beribadat, lalu di dalam penjara rajin beribadat, rajin baca Quran. Waktu di luar penjara inya kadang membuka Quran. Lalu Allah beri lawan ia tadi dengan melewat bala, lalu mereka baparak lawan Allah Ta'ala. Kan macam-macam, kadang-kadang ada orang yang di dalam penjara itu inya bisa baca Al-Quran. Waktu di luar penjara inya kan bisa baca Quran. Kenapa? Karena inya membuka Quran kan kada. Tapi ketika di penjara inya belajar Quran, belajar Iqra, lalu akhirnya inya bisa baca Quran. Jadi cara Allah nih supaya kita nih parah, supaya baparak lawan sidin ada dengan dua cara, melewat jalur nikmat, yang kedua melewat jalur bala musibah. Doa diajak sini lagi dari melewat jalur bala, minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal, melewat misalnya ada rasa takut, wal ju' kelaparan. Lalu dengan ada rasa takut tadi atau lapar, lalu timbul mereka itu beribadat kepada Allah, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan daripada harta, wal anfusi was samarat, dan kekurangan daripada urusan ekonomi, was samarat, dan kekurangan itu buah-buahan. Summa qala wa basyiril sabirin, kemudian Allah berfirman, gembiralah orang-orang yang sabar. Jadi tugas orang yang dapat bala musibah itu yakni sabar.
Tugas orang yang dapat bala musibah itu yakni sabar. Ini tujuan Allah memberi kita macam-macam tadi. Aqabah mabtulu bihi mawjudi sabri bil busra wal bali min Allah azza wa jalla. Dan Allah ketika memberi bala kepada orang beriman dan diberi Allah lagi itu sabar, dan Allah maha barakan dan bahkan memuji kepada orang-orang yang sabar. Allah memuji kepada orang-orang yang sabar. Jadi tugas kita di dunia ini cuma dua. Ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat bala musibah sabar. Dan yang kita dapati di dunia dua aja, kada nikmat, bala musibah. Kama madaha man qama bisunufi ta'at, seperti Allah memuji lawan orang-orang yang taat, wa wadha'ifil awqat, dan orang yang menjaga waktunya, dan Allah kayak itu juga memuji lawan orang-orang yang sabar. Orang yang taat dipuji Allah, orang yang sabar itu dipuji Allah. Summa bayyana qawlahum ma huwal halu faqala alladhina asabatu musibah qalu inna lillahi milkan wa khalqan wa ubudiyatan wa inna ilaihi raji'un. Kemudian menyatakan iya akan perkataan mereka itu. Apa itu hal orang tersebut ketika dapat bala musibah? Dia mengucap inna lillahi ay milkan wa khalqan wa ubudiyatan. Sesungguhnya kita ini milik Allah, baik itu innalillahi mulkan itulah, sesungguhnya kita ini milik Allah, baik itu kekuasaan. Jadi kekuasaan, kita punya kekuasaan itu ampun Allah, kapan apabila itu diambil sidin. Kada salawasan kita jadi apa? Jadi pemimpin. Karena itu ampun sidin. Qulillah mamalikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan itu bagi orang yang ia kehendaki. Jadi kalau orang yang kada dikehendaki, inya hendak kekuasaan biar inya bahimah tetap inya kada dapat. Karena qulillah mamalikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kepada orang yang ia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah memuliakan orang yang ia kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah menghinakan orang yang ia kehendaki. Sesungguhnya kita ini milik Allah, baik kekuasaan, baik ini makhluk, baik ini ibadah, itu ampun Allah barataan. Kalau pang ibadah itu ampun kita, ampun Allah. Kenapa? Apabila kita mati, ibadah kita nang ada tuh kawalah lagi kita menggawi. Kita kada kawal lagi menggawi. Wa inna ilaihi raji'un, karena kita ini milik Allah, maka kita akan kembali kepadanya. Bi jamil ahwali wal aqwal wal afal hakikatan, baik seluruh hal kita, baik perkataan dan perbuatan kita secara hakikat. Panduru madza hasala alaihi min kida ilallah bisalasil imtihan. Pandang olehmu apa yang hasil atasnya daripada dibawanya orang itu kepada Allah dengan macam-macam ujian. Dengan macam-macam ujian. Ulun pernah biar waktu operasi. Jadi waktu operasi itu waktu di Jakarta, nang rancak ada tapi mengiau perguruan mengiau.
Nah ranjang kada tapi mangio tuh. Jadi seberataan bacaan itu dibaca. Seberataan anu bacaan itu dibaca. Bisa waktu apa? Nang sakit bana batis itu nong sakit bana tuh kondak ada tolongan. Iya tadi macam-macam bacaan itu dibaca. Macam-macam bacaan itu Pak. Apabila kita sakit bana itu macam-macam bacaan. Ada juga Pak orang ujar sidin dapat nikmat tadi kada disyukurinya, dapat bala musibah kayak itu juga kada sobar. Ada Bang pasukan yang nomor 3. Jadi orang ini serba salah, dapat nikmat salah, dapat bala musibah salah. Dapat nikmat kada beribadat, dapat bala musibah kada beribadat juga. Sugih kada penyembah yang susah maginnya. Jadi salah artinya orang ini salah nana sugih kada nuntut ilmu, susah kada nuntut ilmu. Kedua-duanya diberi. Iya tuh padahal tujuan Allah Ta'ala ini menjulungi kita kesugihan supaya baparak lawan sidin. Diberi Allah kesusahan supaya baparak lawan sidin. Ini kada sugih kada baparak, susah maginnya kada baparak. Ini pasukan nang golongan ketiga ini, ya pasukan nang sudah disebut pasukan orang-orang yang rugi. Kalah, menang, jauh daripada Allah. Kalah, makin jauh daripada Allah. Kita nih tahu lah jadi menang main bola nih ya karena pelatih kita hebat. Pelatihnya hebat, pemainnya mantap-mantap. Strateginya mantap lalu menang. Kada ingat di situ ada tangan-tangan Tuhan yang bertindak. Kalau kalah pelatihnya ada baik, kita ganti aja pelatihnya atau kena pemainnya kada baik harus diganti. Salah juga menang salah, kalah salah. Jaka kalah tuh dibadahkannya kena siapa? Main bola kalah dipadahkannya wasitnya lah curang, pelatihnya lah kada baik misalnya, pemainnya lah kada bisa misalnya, jadi serba salah. Kaifa saru fi marjihim ilahi mahwan la qawlan wala fi'lan wala wasfan. Pandang olehmu apa yang hasil atasnya daripada dihalaunya kepada Allah dengan macam-macam itu ujian. Bagaimana jadilah mereka itu pada kembalinya mereka itu kepada Allah, baik secara mahwan secara itu fana, tidak secara perkataan dan tidak secara perbuatan dan tidak secara sifat. Artinya mereka mengembalikan kepada Allah itu bukan dengan sekedar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Bukan sekedar dengan ucapan itu. Kalau ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi ujar sidin sangkal juga ketika dapat bala musibah, itu kada dimaksud nang kaya itu. Orang nang dapat musibah nang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dasar dari hatinya bukan dari ucapannya. Kalau ucapannya nang itu tapinya sangkal ujar sidin itu kada dimaksud.
Wa hadhihi martabatul ubudiyah al-khassah, dan inilah martabat khususiyat ubudiyah al-khassah. Fawasalu ila maqam syukri, dan sampailah mereka itu kepada makam syukur. Wa huwa ruju ilaihi bi jami'i ma minhum, orang syukur itu yakni kembalinya mereka itu kepada Allah pada seluruh apa-apa yang ada pada mereka itu. Jadi ada orang nang makam syukur, dapat nikmat inya syukur, dapat bala musibah inya syukur, bukan sabar lagi. Kenapa jadinya syukur terus? Karena bala musibah itu dari Allah, nikmat itu dari Allah. Lalu orang ini karena memandang itu dari Allah, lalu mereka selalu syukur lawan Allah. Ada orang lagi itu jadi sini, dapat nikmat syukur, dapat bala musibah syukur. Kenapa? Karena kedua-duanya tadi yang memberi Allah. Itu namaulah mereka syukur. Wahadi tarikatu salikin, tarikat taraki fi madarijus suluk, dan inilah tarikatnya orang-orang salik, tarikatnya yang membuat mereka selalu naik. Fi madarijus suluk wa ma'rijil ahwal fi burujil wisal fi samawatil awsaf wa kursil kurbi wa arsil mustawa ila ar-rahamuti. Dan orang yang selalu syukur, mereka itu derajatnya selalu naik kepada Allah Ta'ala. Jadi kada pernah batu turunan orang yang syukur tadi. Faida alim ta'ana ibtida suluk as-sabru ala mumirrati urusil mujahadah. Dan bila sudah kau tahu bahwasanya permulaan ini suluk, ini sabar atas pahitnya ini mujahadah, wa intihau asyukru alal kasbil musyahadah, dan puncaknya ujar sidin ini syukur atas terbukanya hijab. Aqabba dzalika biqauli syarihan lima arslafahu fil hikmati qablu wa mubayyinan lil hawli syakirin wa hasan alama wal matubul a'az wa syukru ala ni'ami al mu'adzini bidawamiha wal jalib li syatatiha. Faqala radhiyallahu an man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat, maka sungguh dia mendatangkan li zawaliha, bagi hilangnya itu nikmat. Jadi nikmat itu akan hilang apabila kita kadang mensyukuri nikmat. Jadi kenyamanan kita beribadat itu kena akan hilang kalau kita kadang mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau kita kadang mensyukuri nikmat Allah, Allah ambil nikmat tersebut. Nang asalnya kita beribadat nyaman, nang asalnya menuntut ilmu nyaman, asalnya mendengarkan ceramah nyaman. Tapi karena kita kadang mensyukuri, itu Allah ambil. Kita kadang awal lagi hendak kumpulan, orang banyak. Berkumpul nih orang banyak, terlalu banyak, itu hampir-hampir kada awal lagi. Kenapa? Karena kita kadang mensyukuri nikmat tersebut. Allah ambil, fakat ta'arrada li zawaliha. Apabila orang itu kadang syukur lawan nikmat, Allah ambil nikmat tersebut. Apa aja itu bentuk nikmat lah. Kalau kita kadang syukuri, Allah ambil. Kesehatan bila kita kadang syukuri, Allah ambil. Kekayaan apabila kita kadang syukuri, Allah ambil. Pangkat apabila kita kadang syukuri, Allah ambil. Jabatan apabila kita kadang syukuri, Allah ambil. Apa aja? Siapa-siapa kadang mensyukuri nikmat, sama ia ta'arrada li zawaliha, menentang Allah. Li zawaliha, supaya nikmat itu hilang. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqadiha. Barang siapa mensyukuri itu nikmat, maka dia mengikat itu nikmat dengan talinya. Jadi pengikat nikmat itu syukur. Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat ibadat kepada Allah.
Bukan sekadar syukur itu dan alhamdulillah. Ada syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Asyukru huwa sana'u. Syukur itu secara bahasa artinya as-sana, yakni memuji. Jadi kalau secara bahasa syukur itu misalnya alhamdulillah, itu termasuk nadanya memuji. Ila annahu a'ammu min dzalika, tetapi bahwasanya syukur itu lebih umum daripada yang sekedar memuji tersebut. Id huwa sana'u bil lisan wal i'tiraf bil janan wa isti'malul arkan bima huwal matlub min khalqil insan. Karena yang namanya syukur itu ada memuji dengan lidah, itu namanya syukur lidah. Ada syukur itu dengan anggota tubuh, dengan hati. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu dengan cara memandang ini nikmat dari Allah Ta'ala. Itu syukur hati, memandang ini nikmat dari Allah Ta'ala. Ada syukur anggota tubuh, yakni menggunakan anggota tubuh untuk taat ibadat kepadanya. Jadi ada syukur itu dengan lidah mengucap alhamdulillah. Ada syukur dengan hati, yakni memandang ini nikmat datang dari Allah. Ada syukur dengan anggota tubuh, yakni menggunakan anggota tubuh kita ini taat kepada Allah. إذ قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والشكر مورده عام. Syukur itu umum, wa muta'alliqu khasun, ta'alluqnya khusus. Alhamdulillah likal i'tibar fardun min afradihi wa alhamdu biddi min dalika khasul mauridi amun muta'alliqi. Wa syukur bi suhalil khalqi lahu thalathu maratiba. Syukur itu sekira-kira halnya makhluk ini terbagi 3 martabat. Syukrul umum, pertama syukur orang awam. Syukrul khusus, kedua syukur orang khusus. Wa syukru khususil khusus, syukur orang yang khususil khusus. Wal martabatu ula alla ta'siyahu bi ni'matin an'ama biha 'alaika. Syukurnya orang awam, yakni tidak menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Jadi syukurnya orang awam itu tidak menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Tidak menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Warad batu saniyah antas ripa jami'a ni'amihi bima khuliqat li ajli. Dan martabat yang kedua antas ripa, hendaklah engkau menggunakan seluruh nikmat Allah itu bima khuliqat li ajli, pada apa yang Allah ciptakan karenanya. Artinya menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Itu syukurnya orang khusus. Wal martabatu salisa martabatu rutbatu salisa, martabat yang ketiga syukrul khusus ayyas yusgilaka syuhudul mun'im an ru'yati ni'mah. Orang khusus itu dia sibuk memandang sang pemberi nikmat, bukan memandang nikmatnya. Jadi orang khusus itu ketika dapat nikmat, inya kada terlihat itu lawan nikmatnya, tapi kepada nang memberi itu nikmat. Jaka inya itu diberi orang duit, inya kada terlihat lawan duitnya, tapi inya melihat lawan nang memberi itu duit. Kada terlihat lawan duitnya, tapi inya terlihat lawan nang memberi duit. Jadi orang khusus itu ketika dapat nikmat, inya talihati lawan nang memberi itu nikmat, bukan lawan itu nikmatnya.
Wa ni'am imma khasatun yang namanya nikmat ada na khusus, wa imma amatun ada na umum, wa imma zahiratun ada nikmat zahir, wa imma batinatun ada nikmat batin, wa imma diniyatun ada nikmat agama, wa imma dunyawiyah ada nikmat itu dunia, wa imma hisiyah ada nikmat zahir, wa imma ma'nawiyah ada nikmat batin. Fa amma ni'matul ama fa ni'matani lam yakhrut anhuma mawjudun wa hiya ni'matul ijad. Adapun nikmat secara umum ada dua nikmat yang tidak pernah keluar daripada ini makhluk. Pertama nikmatul ijad. Nah, nikmatul ijad. Arti nikmatul ijad itu nikmat diadakan Allah. Ini sebaratan makhluk ini dapat nikmat. Artinya mulai kita tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, apapun itu mereka dapat nikmat. Nikmatul ijad. Nikmatul ijad itu nikmat diadakan Allah. Yang kedua ada yang disebut nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu lawas keberadaannya. Nah kayak kita nih ada yang sampai umur sudah 80 tahun. Itu nikmat dari Allah disebut nikmatul imdad. Imdad itu nikmat lamanya keberadaan itu nikmat. Kalau nikmatul ijad nikmat diadakan. Kalau nikmatul imdad lawas keberadaannya. Nah termasuk nikmatul imdad itu kayak langit. Itu nikmatul imdad karena mulai zaman Nabi Adam ada sampai sekarang. Nah itu narannya nikmatul imdad. Nah ini sabaratan makhluk ini dapat. Dan nang menikmati dua nikmat ini umum. Yang orang kafirkah, orang berimankah, orang Islamkah, orang nang taatkah, orang nang fasikkah, dua nikmat ini inya dapat. Kita jatuh apabila kedua nikmat ini kadang kita syukuri, ini kena akan diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi nikmat itu tugas kita ketika dapat nikmat, syukuri itu nikmat, ikat itu nikmat dengan syukur. Ini kita kada pernah bersyukur lah diberi Allah nikmat, kada pernah bersyukur. Kada pernah bersyukur. Diulangkan orang rumah kada tuntung rumahnya lagi bahatap sudah artinya jangka guring itu nyakaw aja cuman kada disyukuri nikmatnya tadi, kada mensyukuri lawan orang nama bari tadi. Kehendaknya isi rumah tadi lengkap, ada kulkas, ada TV, ada mesin cuci. Pada orang membari ini sudah syukur guringin kamu gitu sudah di rumah itu, tapi kita kada syukuri, lalu kena diambil Allah nikmat tersebut. Kita ini kan banyak kada mensyukuri nikmat yang diberi Allah itu, banyak kada kita syukuri. Mau diurayakan banyak kayak nang kita nikmat tuh kada kita syukuri. Jaka orang istilah di pemerintahan itu ada diberi Allah kita nikmat dulu ada yang disebut otonomi daerah. Tapi otonomi daerah itu kada kita syukuri, kita kada bisa mengelola dengan baik, lalu diambil orang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.